Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sel. Dari mulai komponen kimia sel, kemudian sel tumbuhan dan hewan, mekanisme transport dan membran. Pada membran itu ada difusi, kemudian osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Nah, biasanya materi ini ada di semester 1 pada kelas 11. Biasanya materinya itu di awal-awal di kelas 11. Nah, oke, langsung aja kita ke teori sel. Biasanya itu nanti kebanyakan gambar. Nah, jadi kalian enak ya kalau misalnya belajar tentang sel itu, soalnya kebanyakan emang gambarnya gitu. Nah, kita sebelum ke sel itu kita harus mengetahui dulu nih teori sel. Biasanya ini ada di ujian-ujian, mau itu SBM atau ujian sekolah, biasanya ini ada teori tentang sel. Nah, teori tentang sel itu yang terkenal itu ada 3. Ada 3 biasanya, itu ada Schleiden sama Schwann, kemudian ada Max Schultze, sama ada Rudolf Virchow. Nah, selain itu juga ada Edward sama ada Walter. Nah, biasanya kalau di ujian itu kita cuma perlu inget ini aja, Schleiden sama si Max sama si Rudolf Virchow, tentang teorinya apa aja. Nah, Schleiden sama Schwann ini mengatakan bahwa sel merupakan unit struktural kehidupan. Jadi unit struktural kehidupan itu artinya itu sel itu berupa unit yang terstruktur gitu. Nah, kemudian karena itu Schleiden sama Schwann mengatakan bahwa makhluk hidup itu tersusun atas sel. Tuh, jadi kita itu manusia tersusun atas sel-sel. Nah, menurut Schleiden sama Schwann, sel itu adalah unit struktural kehidupan, di mana strukturnya itu sel itu memiliki struktur gitu. Nah, kemudian menurut Max Schultze itu sel merupakan unit fungsional kehidupan. Nah, di mana unit fungsional kehidupan itu artinya bahwa sel itu berupa unit, tetapi dia unitnya itu fungsional gitu. Misalnya punya rumah itu ada beberapa ruangan. Nah, ruangan pasti memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, sama seperti sel. Jadi sel itu diibaratkan dengan beberapa unit, tetapi unit itu dengan fungsional masing-masing gitu. Makanya Max itu menyebutkan bahwa sel itu merupakan unit fungsional kehidupan. Nah, aktivitas yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup itu tercermin dalam aktivitas dalam sel. Misalnya, nah sel itu nanti untuk pertumbuhan, untuk reproduksi, untuk respirasi gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Rudolf Virchow. Rudolf Virchow mengatakan bahwa sel itu merupakan kesatuan pertumbuhan, di mana setiap sel itu berasal dari sel sebelumnya. Nah, ini juga terkenal sekali kata-kata ini, omnis cellula e cellula. Jadi setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Yang keempat itu dari Edward Starberger, di mana beliau mengatakan bahwa sel merupakan kesatuan reproduksi dari makhluk hidup. Di mana Edward itu mengamati pembelahan sel pada reproduksi sel pada organisme uniseluler. Nah, di sini ada uniseluler. Uniseluler itu artinya selnya itu satu ya, satu. Kemudian beliau juga mengamati bahwa mengamati pembelahan sel pada reproduksi organisme seluler, pembelahan sel induk akan menghasilkan sel individu baru gitu. Jadi kenapa teori ini dikatakan? Karena
Edward ini udah mengamati pembelahan sel. Nah, yang kelima itu ada Walter Fleming. Nah, Walter ini mengatakan bahwa sel itu merupakan kesatuan hereditas dari makhluk hidup, di mana maksud di sini hereditas itu keturunan ya. Nah, di mana keturunan itu akan dibawa oleh kromosom di dalam sel. Nah, di dalam kromosom ini ditemukan faktor pembawa sifat yang disebut dengan gen. Nanti akan dipelajari di materi selanjutnya. Nah, melalui gen inilah sifat organisme diwariskan dari induk kepada keturunannya. Jadi sel ini penting banget di makhluk hidup itu, karena tadi merupakan struktur, kemudian setiap unitnya itu memiliki fungsi-fungsi tertentu, di mana fungsinya itu dapat berupa reproduksi, kemudian dapat berupa respirasi. Nah, kemudian sel juga itu merupakan supaya kita bertumbuh, kemudian berfungsi untuk pembelahan sel juga. Nah, kemudian sel juga merupakan kesatuan hereditas karena di dalam sel itu ada kromosom. Nah, kromosom itu adalah faktor pembawa sifat. Oke. Di sini ada komponen kimia sel. Tadi udah dijelaskan teori sel. Ini ada komponen kimiawi sel. Sel itu terdiri dari anorganik dan organik. Di mana anorganik ini ada air sama garam-garam mineral dan ion. Nah, kalau organiknya itu ada karbohidrat, kemudian protein, lemak, dan asam nukleat. Nah, di mana keempatnya ini merupakan senyawa-senyawa yang menyusun tubuh makhluk hidup. Misalnya karbohidrat. Nah, karbohidrat ini kan sumber utama bagi makhluk hidup ya. Dimana karbohidrat itu ada monosakarida, disakarida, sama polisakarida. Protein juga ada protein sederhana sama protein gabungan. Nah, lemak itu dibagi lagi jadi lemak sederhana, lemak gabungan, sama turunan lemak. Nah, asam nukleat itu bisa DNA atau RNA. Selanjutnya kita lihat nih, tadi kan senyawa yang menyusun komponen yang menyusun sel itu ada anorganik sama organik. Kita mengenal lebih jauh karbohidrat, kemudian lemak, dan protein, karena ini adalah senyawa yang utama bagi makhluk hidup. Nah, karbohidrat ini dibagi menjadi 3, di mana ada monosakarida, ada disakarida, sama ada polisakarida. Monosakarida itu artinya mono itu kan satu, jadi dia tersusun atas satu rantai glukosa gitu. Contohnya glukosa, galaktosa, fruktosa, di mana C-nya itu hanya C6, H12O6. Nah, itu contohnya monosakarida. Kemudian ada disakarida. Disakarida itu kumpulan dari monosakarida. Jadi misalnya glukosa dengan glukosa dengan galaktosa, glukosa dengan fruktosa itu adalah disakarida. Nah, contohnya disakarida itu ada sukrosa, ada laktosa, ada maltosa. Jadi laktosa ini terdiri dari galaktosa sama glukosa. Maltosa terdiri dari fruktosa dan glukosa. Nah, kemudian yang ketiga itu ada polisakarida. Nah, polisakarida ini lebih besar, jadi karbohidrat yang kompleks. Polisakarida ini terdiri dari banyak disakarida, gabungan dari disakarida. Contoh polisakarida itu adalah homopolisakarida dan heteropolisakarida. Di sini homopolisakarida itu artinya dia polisakaridanya itu sama gitu. Contohnya amilum, glikogen, lignin, selulosa.
Sedangkan heteropolisakarida itu berbeda ya, susunan polisakaridanya itu berbeda. Contohnya zat kitin itu pada jamur biasanya pada dinding sel jamur sama heparin di hati. Nah, kita yang kedua itu kita bahas lemak. Lemak itu terdiri dari gliserol sama asam lemak. Pasti ini udah pasti. Gliserol sama asam lemak itu adalah menyusun lemak. Nah, lemak itu dibagi menjadi 3. Ada lemak sederhana, ada lemak gabungan, sama ada turunan. Nah, lemak sederhana ini ada gliserol sama trigliserida. Kemudian ada asam lemak itu yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, kemudian yang kedua itu lemak gabungan. Jadi lemak gabungan itu gabungan dari dua senyawa. Contohnya fosfolipid. Kan ini ada fosfo sama lipid. Berarti lipidnya itu menempel pada fosfat gitu. Biasanya itu ada pada membran sel. Kemudian glikolipid, glukosa dan lipid. Artinya lemak itu menempel pada glukosa gitu, pada gliko. Kemudian lipoprotein. Kemudian ada karotenoid. Kemudian yang ketiga yaitu turunan lemak. Nah, turunan lemak ini ada steroid. Itu contohnya hormon kelamin, vitamin D sama kolesterol. Jadi kolesterol itu bisa dibilang itu turunan lemak gitu. Nah, yang ketiga itu ada protein. Protein ini bisa dikatakan senyawa penting karena berperan dalam mengganti sel-sel yang rusak. Kemudian juga dia menyusun dia berfungsi untuk pertumbuhan kita. Nah, perannya itu yaitu katalitik dan mekanik. Nah, protein itu ada protein sederhana sama protein gabungan, sama seperti lemak ya. Nah, protein sederhana itu contohnya albumin dan globulin. Protein gabungan contohnya glikoprotein, sama tadi gabungan itu terdiri dari dua senyawa yaitu gliko dan protein sama nukleoprotein. Nah, di sini kita lihat ini gambar bakteri ya. Ini gambar bakteri. Nah, bakteri ini tadi kan sel yang tumbuhan sama sel hewan ya. Nah, tetapi bakteri ini itu ada di sel prokariotik. Nah, bakteri ini masuk ke dalam monera. Monera di mana dia enggak punya membran inti gitu. Ini kromosomnya, di mana kromosom ini yang tadi pembawa sifat. Ini flagel. Flagella. Kemudian nanti di sini ada ini dinding selnya ya. Dinding selnya itu bakteri itu berbeda dengan sel-sel yang lain karena dia punya namanya peptidoglikon. Peptidoglikon. Jadi bakteri ini masuk ke dalam kelas monera. Dia prokariotik. Karena dia kromosomnya itu tidak dilindungi oleh membran inti. Dia nggak punya membran inti.
Nah, yang selanjutnya yaitu ini ada gambar sel tumbuhan. Nah, kan sel kan dibagi menjadi dua tadi ya. Ada sel hewan sama sel tumbuhan. Nah, sel ini adalah gambar sel hewan. Dimana kita bisa lihat ya, di sini ada ini membran inti. Jadi di sini tuh ini membran inti, jadi makanya dia disebut eukariotik. Nah, ini adalah inti selnya, atau biasa disebut nukleus. Kemudian pada sel hewan itu berbeda dengan sel tumbuhan, karena sel hewan ini tidak memiliki dinding sel. Jadi ini itu adalah bukan dinding sel, tetapi membran sel. Nah, nanti di sini ada badan Golgi. Kemudian di sini RE. Maaf, di sini baru badan Golgi. Nah, kita nanti bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Ini ada sel tumbuhan. Nah, ini ada nih. Jadi sel itu dibagi menjadi dua, ada sel prokariotik sama sel eukariotik. Yang ini adalah sel eukariotik. Nah, sel eukariotik ini ada membran selnya, ada membran intinya. Sedangkan yang ini enggak ada. Sedangkan yang prokariotik itu enggak punya membran inti. Nah, ini bagian-bagiannya. Nah, perbedaan dari sel prokariotik sama eukariotik itu, nah ini kan sudah dijelaskan bahwa sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik itu mempunyai membran inti. Biasanya perbedaannya itu di situ. Jadi kalau misalnya ditanya, biasanya di ujian-ujian, bedanya prokariotik sama eukariotik pada membran intinya. Ada tidaknya membran inti. Kemudian pada dinding sel, karena prokariotik itu dinding selnya itu hampir semua punya dinding sel. Dinding selnya itu peptidoglikan, sedangkan kalau sel eukariotik itu kalau pada sel tumbuhan dia punya, sedangkan pada sel hewan dia nggak punya dinding sel. Nah, pada sel prokariotik itu DNA berbentuk sirkuler atau disebut nukleoid. Nah, di luar nukleoid ini DNA sirkuler lain terdapat ukuran yang lebih kecil disebut dengan plasmid. Kemudian strukturnya juga sangat sederhana, jadi tidak memiliki banyak organel sel. Sedangkan kalau eukariotik itu punya banyak organel. Contohnya misalnya kayak bakteri ya. Bakteri itu hanya memiliki seperti ribosom, kemudian kromosom. Nah, sedangkan kalau sel eukariotik itu punya banyak organel. Contohnya pada sel hewan dan sel tumbuhan dia memiliki nukleus, kemudian badan Golgi, retikulum endoplasma, kemudian ribosom dan sebagainya. Nah, di sini nanti kalian bisa screenshot, kemudian kalian membuat latihan, kalian bisa checklist atau plus minus ya ada atau enggak struktur berikut, struktur yang ditulis ini ada enggak di
prokariotik atau di eukariotik. Misalnya membran inti pada prokariotik jelas nggak ada. Sedangkan pada eukariotik itu membran intinya ada. Nah, kemudian sitoplasma. Sitoplasma pada prokariotik itu ada. Sitoplasma itu adalah cairan di dalam sel ya. Nah, eukariotik juga ada. Nah, kalian seterusnya nanti latihan supaya kita tahu nih perbedaan prokariotik dan eukariotik itu di dalam selnya itu seperti apa. Nah, di sini juga ada latihan soal perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Biasanya ini ada di ujian SBMPTN atau di UAS. Contohnya sel tumbuhan, dinding selnya itu di sel tumbuhan ada nggak? Ada. Kemudian di sel hewan ada nggak? Ada. Kenapa sih dinding sel pada sel tumbuhan itu ada sedangkan sel hewan itu tidak ada? Nah, oke. Di sel tumbuhan itu bisa kita katakan dia bergeraknya itu pasif. Dia bergerak tetapi tidak seaktif sel hewan. Tidak seaktif hewan ya. Pada tumbuhan dia harus memiliki bentuk yang tetap. Misalnya tumbuhan memiliki akar, batang, dan daun. Dia itu bentuknya harus tetap karena dia harus melindungi dari hewan-hewan atau dari musuhnya gitu. Kalau sel hewan kan bisa bergerak, artinya bergeraknya itu secara aktif, dia bisa menghindar. Karena itu dia tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki dinding untuk melindungi bagian tubuhnya gitu. Karena dia bisa bergerak, dia bisa menghindari musuhnya dengan cara bergerak atau move. Sedangkan kalau sel tumbuhan, dia pada tumbuhan itu nggak bisa bergerak secara aktif seperti hewan gitu. Makanya dia miliki dinding sel untuk melindungi tubuhnya dari hewan gitu, dari gangguan musuhnya. Nah, nanti kalian bisa ngisi selanjutnya. Ini juga kalian bisa ngisi sel tumbuhan, organel-organelnya apa aja. Kemudian nah, kita lihat ya. Kita ada tes nih. Sel tumbuhan ini apa? Yang ini. Vakuola. Vakuola itu yang terbesar ya. Nah, kemudian yang di bawahnya vakuola RE kasar, dia memiliki ribosom. Di bawahnya ribosom bebas. Jadi ribosom itu ada dua, ada ribosom bebas sama ribosom yang menempel pada RE kasar. Nah, kemudian nanti ada membran inti. Nanti ada nukleus. Nah, di sini ada mikrotubulus. Jadi mikrotubulus itu kayak organel yang berfungsi untuk membentuk rangka sel. Membran plasma. Jadi kan tadi ada dua ya, membran inti sama membran plasma. Membran inti itu artinya membran yang melindungi inti atau nukleus. Sedangkan membran plasma itu membran yang melindungi selnya sendiri gitu. Nah, kemudian ada mitokondria, ini buat respirasi sel. Ada kloroplas. Kloroplas ini untuk fotosintesis, dimana dia nanti ada yang hijau kan warnanya, ini adalah klorofil. Kemudian nanti ada dinding sel, karena ini sel tumbuhan. Kemudian ada vesicle. Vesicle itu seperti kantung di badan Golgi. Vesicle ini nanti yang akan membawa senyawa-senyawa misalnya pada sintesis protein gitu. Dia akan membawa protein untuk disebarkan ke seluruh bagian sel. Nah, ini badan Golgi. Badan Golgi bentuknya seperti RE, cuma dia terpisah jauh dari nukleus. Nah, nanti biasanya kalian itu bingung badan Golgi sama RE. Nah, lebih gampangnya kalau RE itu nempel pada nukleus karena dia akan berperan pada sintesis protein. Nah, sedangkan badan Golgi itu terpisah dari nukleus dan agak jauh dari nukleus. Jadi bisa dibedakan. Ini sel hewan.
ada nukleus, kemudian vesikel, lisosom. Nah, bedanya pada sel tumbuhan tadi nggak ada lisosom ya, karena lisosom ini untuk fagositosis, artinya fungsinya untuk memakan sel-sel yang telah rusak. Nah, kemudian ada ribosom bebas, sama kayak tadi. Kemudian ada RE kasar, ada RE halus. RE halus ini nggak ada ribosomnya. Ada badan Golgi kan jauh dari nukleus, jadi bisa dibedakan. Kemudian ada sepasang sentriol. Sentriol ini untuk pembelahan sel. Nah, ada membran plasma. Karena dia nggak punya dinding sel, dia hanya mempunyai membran plasma. Kemudian ada mitokondria, mikrotubulus, ada mikrofilamen. Nah, di sini yang membedakannya itu tadi kan ada vakuola pada sel tumbuhan, sedangkan pada sel hewan itu nggak ada. Pada sel tumbuhan itu untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada buah. Kemudian pada sel tumbuhan itu memiliki kloroflas yang berisi klorofil untuk fotosintesis, sedangkan sel hewan kan tidak berfotosintesis, makanya dia nggak mempunyai klorofil atau tidak mempunyai organel kloroplas. Nah, ini jawaban yang tadi ya, bisa kalian periksa. Nah, ini identifikasi organel yang ada pada tumbuhan. Ini perbedaan pada sel tumbuhan sama sel hewan. Kalau di sel tumbuhan itu ada dinding sel, ada kloroplas, vakuola, tetapi dia nggak punya lisosom sama sentriol. Sedangkan pada sel hewan itu dia nggak mempunyai dinding sel, kloroplas sama vakuola. Sedangkan sentriol sama lisosom itu ada. Nah, bedanya itu kita hafalin aja salah satu. Misalnya kita hafalin yang sel tumbuhan, kita pahami bahwa sel tumbuhan itu nggak punya dinding sel karena dia nggak bisa bergerak aktif. Kemudian sel tumbuhan itu punya kloroflas. Sel hewan itu nggak punya dinding sel karena dia sel tumbuhan itu memiliki dinding sel karena dia tidak bergerak pasif, nggak bergerak aktif, mohon maaf. Karena itu dia untuk melindungi tubuhnya dari musuh. Terus sel tumbuhan itu memiliki kloroflas karena dia berfotosintesis, kemudian memiliki vakuola juga untuk cadangan makanan. Nah, tetapi dia tidak memiliki lisosom sama sentriol. Nah, hafal ini salah satu aja, misalnya sel tumbuhan atau sel hewan, karena ini kebalikannya. Oke, mungkin dari sini sekian. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa komentar di bawah dan akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.